Satu bencong masuk surga, kasihan lo malaikat. Ah, cucok. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Kenapa orang gila nggak ada yang kena COVID? Jadi sebenarnya ini program pemerintah, Bang. Mas Didi. Jadi pemerintah tuh kan mengeluarkan dulu 4. Jaga jarak, gunakan masker, pakai hand sanitizer dan cuci tangan. Nah, pas mau teliti, ini ternyata belum pernah ada klaster RSJ. Nggak ada tuh. Kan klaster sekolah ada, klaster kampus ada, klaster gereja kantor ada, gereja Lembang tuh ya kan, itu klaster ada, tapi RSJ belum ada. Belum ada. Rumah sakit jiwa di seluruh dunia belum ada satupun yang terpapar COVID. Dan belum ada juga orang sakit jiwa di jalanan terus masuk gara-gara COVID, belum nggak ada. Gara-gara dia nggak ngaku COVID atau gimana? Orang gila nggak ada yang pakai masker sampai hari ini. Nah, Mongol teliti. Ternyata. Ada tuh penelitian itu. Nah, dilakukan penelitian bahwa ternyata orang gila selalu jaga jarak. Nggak pernah ada orang gila jalan berdua. Coba Mas Dedi pernah nggak selama hidup di Bintaro sini, di Jakarta sini, ketemu orang gila orang gila mau ngomongin apa, orang dua-duanya sedeng. Iya kan? Dan kalau dia jalan kita menjauh. Iya, kalau orang gila ketemu nih, 2 orang gila ketemu. Mongol kemarin di Cilandak. 2 orang gila itu ketemu pas-pasan. Nggak ada yang pakai WhatsApp dari mana, bro? Nggak ada. Nggak ada salaman, cipika-cipiki nggak ada. Padahal mungkin di rumah sakit sekamar loh. Tapi dia duduk jauh-jauhan. Nah, jaga 2 meter. Nah, itulah salah satu obat biar kita nggak terpapar COVID adalah jaga jarak. Oh, bukan gila. Janganlah. Kalau gila sih bisa juga sih. Sebenarnya hidup saat ini kita harus agak sedikit gila, agak Mas. sedikit sedek. Kalau kita lurus-lurus aja tetap tepar. Mendingan gila. Maksudnya gila tuh gini. Kita ribet makan nih, Mas Dedi, mohon maaf nih, badan sebegini bagus kan pasti ada aturan makan. Nggak boleh nasi putih. Iya betul. Ya kan? Betul. Karena katanya karbohidratnya karbohidrat tinggi. Harus gula ganti naik, nasi merah. Ya kan? Betul. Padahal kan enak nasi kuning. Ya gimana? Nasi putih kan banyak karbohidrat. Nasi merah karbohidrat rendah tapi nggak enak. Seratnya tinggi. Ya kan nggak enak juga. Padahal enak nasi kuning. Nasi kuning. Karena nasi kuning udah ada orek, tempenya, telurnya, ayam sepotong, sama perkedel. Oh bangsat lucu nih. Iya dong. Jadi maksudnya begini, nggak usah ribet. Nggak usah ribet. Kenapa kita bikin nasi putih sama nasi merah? Ada nasi kuning di tengah-tengah itu gitu loh. Orang zaman dulu nggak pernah ribet loh. Wah berarti Adira goblok ya. Nah. Nih maksudnya begini, gue belajar dari jadi banyak hal bahwa ternyata nggak harus ribet. Sekarang kita mohon maaf Mas Didi, wortel nggak boleh dicampur sama brokoli, katanya mengandung nanti bisa ada enzim bikin jadi kanker. Sayur bunga kol nggak boleh dicampur dengan ini, nanti katanya begini-begini. Lah sekarang pertanyaan Mongol, kalau mereka dikunyah masing-masing ketemu nggak di dalam perut? Ketemu. Nggak mungkin dong brokoli nolak. Lu jangan sebelah sini. Lu nggak mungkin nyampur jadi satu. Terus kenapa kita jadi ribet? Ya bener. Orang gila makan di tong sampah nggak ada tuh beritanya kena kanker, kena diabetes. Iya, sakit perut aja nggak diceritain. Nggak ada. Nah kenapa kita yang sehat harus jadi PA sih? Iya bener. Nah kita harus belajar sama orang gila. Harus belajar sampai ke negeri Cina. jadi mah nyantai aja. Tapi bener sih, nggak usah dibikin ribet. Orang kena COVID aja cuma 300.000 sembuh ya. Iya, gue 378.000. Ada artis-artis 80 juta, 200 mending gue beli rumah di Citayam. Iya. Bikin kontrakan petak. Sembuh miskin. Sembuh tau-taunya udah open BO. Ya Allah, tobat tak dosa ngomongin orang. 300.000 lu kena COVID. Mongol kena COVID tanggal 19 Desember itu ketemu seseorang di acara Natal sebuah institusi pemerintah di Balikpapan. 26-nya baru terpapar dan positif COVID. 27 kita sudah 26 itu sudah melakukan isolasi mandiri, berobat dengan 2 obat tablet, 1 obat sirup. Cuman tebus 178.200 bayar dokter. Udah tuh. Hari ke-7 sembuh, tapi masih ada 1 gejala yang belum sembuh, Mas. Makan apa? Nggak ada rasa? Nggak ada rasa banget, tapi dikasih obat yang 1 papan 16.000. Murah tuh. Sembuh, yang mahal rapidnya. Lah rapid antigen 200.000, 3 kali rapid udah 600. Iya, lebih mahal daripada dokter sama obat. Nah, udah gitu, rapid antigen belum akurat, harus PCR. Iya, betul. 900 kali 2 kali. Juta, 2 juta, 3 juta. Udah, kalau dibeliin cincin udah dapat 8 gram di Ambassador. Iya, lumayan. Ke gereja tinggal angkat tangan melulu. Jadi maksudnya Mongol tuh jangan terlalu parno, dan kalau mau berobat COVID langsung ke dokter khusus penyakit dalam. Tapi kan cocok. Sekarang kalau obat dokternya penyakit dalam. Penyakit dalam lebih cocok.
Jadi nggak sembarangan dokter juga ya, jangan lu masuk dokter mana aja nih Enggak. ya. Iya betul. Tapi kan sekarang COVID lagi jadi pembicaraan, ada yang percaya, ada yang nggak percaya, ada yang marah-marah bahwa di endorse COVID. Mau percaya nggak percaya sih terserah masing-masing ya. Tapi kalau Mongol kan karena Mongol pernah terpapar. Dan kalau Mongol boleh jujur, antara choice waktu terpapar itu pingin mati, jujur aja pingin mati. Kenapa lu? Nggak enak banget mas, sumpah sakit banget dada Serius? kita. Serius Tuhan marah bohong. Beneran loh. Tunggu. Ini Oke, dada tuh napas tuh kayak ada yang nusuk-nusuk gitu mas. Sakit banget beneran. Lu napas kayak ada yang nahan gitu, kayak ada yang nusuk. Maksudnya gini, mungkin muka gua jelek mas, iya. Tapi kalau Gua nggak bilang iya sih. gua ke mungkin unik lebih benar. Iya unik. Karena kan mama gua cantik, bapak gua ganteng. Mama lu cantik, anak lu gimana sih? Mama cantik, bapak ganteng, ya kan? Anaknya pasti bagus. Unik dong. Mama Manado, papa Mongolian, mukanya lebih Mongol tuh. Oh iya betul. Nah, cuman kan untuk luar negeri saya manggung di Korea ketemu orang Korea, are you Mongolian? Oh, langsung dikiranya Mongolian. Indonesia kan enggak. Indonesia ngelihat muka seperti Mongol cuma 2 tuduhan utama, Mas. Apa tuh? Tukang hipnotis, kalau nggak tukang copet. Karena gue ke gereja, di gereja ada yang hilang handphone, segereja ngelihat ngomong Mas. Jadi gue sampai sekarang kalau ke gereja orang kadang-kadang Mongol tuh kalau ke gereja kenapa ya kok show off banget, emasnya dipakai semua. Biar sombong, kelihatan bahwa tidak mungkin lu mencuri handphone orang. Bener. Bukan gua mau ria. Bukan mau ria. Enggak, biar enggak sebagai pihak tertuduh. Iya. Waktu itu gua sampai dituduh gua yang ngambil handphone, gua doa sama Tuhan kalau kayak begini gua pindah agama. Teman gua nyolek percuma, sebelah hilang sandal pasti lu juga ngolek. Aduh, tapi ya itulah itu pengalaman hidup yang paling berat sebenarnya. Nyari cewek juga susah, muka seperti Mongol. Kenapa nyari cewek susah? Takutnya mungkin mereka pikir korban mutilasi nanti. Ya Indonesia kan ngelihat orang kan selalu dari muka. Gue mau nyari cewek di Senayan City nggak nyampe mas. Kita mungkin dari sisi muka ya Atrium lah, Arion gitu. Tapi soalnya kan di sana masih ada lah dalaman mereka 10.103. Oh, di kalau Senayan City kan udah mahal. 300 loh itu. Belum tentu dapet. Baru BH-nya aja 300 belum isinya. Ya Allah, mau ngomongin apa sih hari ini kita? Jadi orang mau percaya COVID nggak percaya COVID mah terserah lah. Itu masing-masing. Kalau saya udah ngerasain dan saya boleh jujur saya tidak pernah di-endorse oleh siapapun di saat saya terpapar COVID. Jadi lu nggak pernah dibayar buat COVID? Tidak pernah, dan saya tidak pernah curhat di media sosial Mongol bahwa saya kena COVID karena ini begini enggak. Nah sebenarnya orang kena COVID tuh lebih baik curhat apa enggak? Sekarang kalaupun mau curhat lebih bener sih lu berobat bukan curhat. Karena lu mau curhat kena COVID siapa yang menyembuhin? Sama juga dengan kita, nih Mongol dari sisi Kristen. Di saat pemerintah membeli vaksin juga kan terjadi pro kontra, Mas. Iya, betul. Bahwa jangan mau divaksin karena itu ada barcode. Ada chipnya. Ada barcode. Nah, kalau di Kristen tuh barcode kan tentang 666. Iya. Tentang antikris. Betul. Lah Mongol langsung ngajak ribut pendetanya. Kalau kita pedomannya karena itu ada barcode-nya. Terus apa kabarnya handphone lu belinya pakai apaan? Ada barcode-nya juga loh. Iya dong. Baju yang kita beli juga pakai barcode di barcode-in. Lu kalau nggak mau pakai barcode ya pakai daun bonsai jadi baju dijahit gitu, pakai lidik aja ya. Jadi maksudnya jangan selalu, maksudnya gini, segala sesuatu selalu diituin ke pemerintah, diituin ke setan. Setannya kalau curhat, gue sampai bilang, nih lama-lama psikolog ada di penjara semua loh. Kenapa? Dia harus terima curhatan setan. Apa-apa disalahin gue. Ya kan ada orang yang mungkin kesetrum gitu, dibilangin setan. Ada setannya, ada serangan. Ya, betul. Kan harusnya padahal kan iya benar. Tangannya mungkin yang basah. Setan, anjing itu nasibnya paling sial. Iya, ya kan orang jatuh kepleset setan gitu. Nah, padahal belum tentu setan. Belum. Mata lu yang doyong. Bener lo itu. Iya, bener. Orang jalan ke tatap pintu anjing gitu. Padahal anjingnya nggak ada. Nggak ada. Anjing disalahin. Nah, itulah bedanya anjing di Amerika dan anjing di Indonesia. Apa bedanya, Mas? Loh, kalau di Amerika anjing udah seperti sahabat. Di Indonesia sahabat tuh pada kayak anjing, Bos. Bisa jadi. Sama juga dengan togel sama COVID. Oh iya. Ya kan, yang COVID banyak yang kena, banyak yang dapet, dikit yang percaya. Tapi kalau togel kan kebalik. Dikit yang dapet tapi banyak yang percaya. Sama. Gue juga korban togel dulu.
Setiap kali mimpi jam 7 pagi sama kertas soal ngitung saya tikus berapa ya? Oh 15. Lu ikut itu gak sih dulu ya bapak gue ya pernah ya. Zaman dulu kan ada podcast. Ya. Lu tau dong podcast. Iya, SDSB. SDSB. Jangan salah Tua sebut, jangan salah sebut. SDSB bukan SDB, SBY. Bukan SDSB. SDSB. Jadi ya kan 70-an. Iya, lu tahun 70-an ya, gue juga tahun 70-an. Lu ada buku mimpinya lu tau kan? Iya, Mongol 4 bukunya, Hong Kong punya, Singapura. Kalau lu buka, lu ada mimpi ular, nomornya berapa dicak gitu kan? Iya. Itu pikir-pikir goblok kita ya. Tapi justru itu kan pelajaran matematika paling benar. Kenapa itu? Ya sebenarnya pelajaran matematika yang tidak pernah berhitung sama dengan. Oh iya betul. Ya Ada kan, ini angka-angka ternyata tapi hasilnya nggak ada beda, nggak ada sama dengan ya betul. Iya. Dan menguntungkan Iya, lagi. Ya. tapi Bisa kalau menang kena lagi. kan kadang sakit hatinya dalam ya. Karena kita udah berharap itu pasti keluar, ternyata enggak. Jadi itu kayak dibohongin perempuan lah, akhirnya nyari laki. Karena sesama lebih murah, Mas. Nggak ada tuntutan. Aduh, kalau kemarin gue dapet cewek, gue ajak ke tempat futsal, dia marah-marah loh, Mas. Kenapa ya? Enggak, berdebu kayaknya. Oh iya, bener. Makan pinggir jalan, sakit perut gitu kan. Tapi kalau sama cowok, Bener. Monas juga jadi. Iya. Di Monas 15.000 kerak telur dapat teh botol. Iberek. Mute. Baju bisa tukeran. Iya, jadi maksudnya kalau bicara selalu dituduh setan tuh yang paling berat tuh maksudnya kadang kebodohan kita, tapi kita selalu menggunakan pihak lain untuk pembenaran diri kita sendiri. Padahal sebenarnya yang salah kita. Iya. Sama kayak Cimeng dong. Cimeng ya sama, maksudnya Anji kan ketangkep tuh kemarin. Ya, cuman kan dia 30 kilo. Kalau kita kan dulu cuman selinting. Jadi maksudnya begini, maksudnya kan kalau gele kan kadang-kadang kan ada selalu mungkin paradigma yang salah bahwa orang ngegele itu pasti akan mencuri. Orang ngegele akan mencuri. Untuk beli gele. Oke. Itu salah tuh. Kalau salah tuh ya. Saya nggak setuju. Nah, karena coba buat terangin Mongol gua masih kenapa. gini. Kita kan kalau ngegele kadang satu gele itu berlapan. Oh, iya bener, bagi. Iya, nggak ada orang ngegele sendirian. Enak kan di gang berlapan, Iya, ya kan? Itu kan modal cuma 15.000. Iya. Kalau 8 orang 15.000, 2.000, Mas. Markirin satu motor dapat 2.000 loh. Iya, selesai ya. Nggak mungkin nyuri ya. Nggak mungkin nyolong nyuri. TV. Kalau nyabu ya gitu ya. Bisa jadi tuh kalau nyabu. Mahal. Karena mahal. Tapi kalau gelek kan berdelapan. Betul. Udah gitu kalau dia habis dapet, nggak mungkin kemana-mana. Pasti mojok di situ, Iya, senyum. Nggak- Keinjek juga. Iya benar. Nggak mungkin terjadi begal. Nggak mungkin penodongan. memperkosa. Nggak mungkin. Orang dia ngeliat motor aja nggak punya ketawa ya. Jadi maksudnya kadang-kadang salah selalu. Maksudnya jangan mengkambing hitamkan anak-anak muda yang gelek bahwa mereka adalah kriminalitas. Iya. Merkosa juga nggak bisa ya. Kayaknya nggak bangun, Mas. Orang kita nonton film bokep kedua baru bangun. Dan gobloknya udah nggak ngaceng, dia ngeliat ketawa sendiri. Jadi kadang-kadang ya mungkin ya inilah yang kita 2011 tuh sempat ngebahas soal ini, maksudnya soal tentang legalisasi ganja. Cuman buat gua adalah kalau sebatas itu untuk pengobatan medis sih fine-fine aja. Tapi kalau Mongol sudah tidak mengkonsumsi dari tahun 2002. Tapi lu nggak mengkonsumsi gara-gara ada undang-undangnya kan? Anak. Nah. Udah punya bini, Mas. Iya. Udah kembali ke jalan yang benar. Tapi maksudnya gara-gara undang-undangnya dong, bukan gara-gara lu nggak mau kan? Karena undang-undangnya tidak memperbolehkan orang untuk ganja dong. Iya, kan? iya. Itu undang-undang ganja tuh mulai kapan sih? Jadi apa namanya? Gua sih nggak mikirin Schedule 1. ribet mikirin undang-undang. Gua aja masuk penjara bukan gara-gara gele. Lu masuk penjara gara-gara apa? QQ. Goblok. Gua masuk Cipinang, Mas, gara-gara QQ. Terus QQ-nya kalau 100 ribu bener. Ini 2000-an loh, Mas, diciduk. Goblok. Serius, tangkapan Polsek Jagakarsa di lokasi syuting. Jadi bos ketangkep tukeran kepala, janjinya ditebus. Nembus Cipinang, Mas. Berapa lama lu? 4 bulan. 4 bulan. Oh, 2009. Ya karena di zaman dulu itu ganja masih ada di mana-mana. Iya. Gitu loh. Iya. Jadi maksudnya Mongol sebenarnya bukan menyetujui penggunaan ganja, enggak. Maksudnya cuman kan kita juga harus melihat bahwa ada beberapa orang untuk menenangkan diri ya mereka menggunakan ganja. Karena ganja itu efeknya sejaman agak dia bisa nyantai. Jadi setidaknya punya masalah berat,
nggak jadi bunuh diri. Ya, ngedepresi. Enggak, Ya. karena justru di saat dia kena ganja 1 jam until 3 jam ke depan dia cooling down. Nah itu yang Mongol lakukan di saat kita di Jakarta, terus orang-orang hilang dari alurnya Mongol kan, kita dari Manado ke Jakarta kan, gue mau sekolah pendeta Mas. Terus teman-teman Manado semua nggak ada yang mau berteman karena kita hidup di jalanan. Otomatis gelek lah. ada nggak ngegelek lah, jadi ada teman-teman lama-lama dikasih kirain kan rokok biasa. Oh iya, karena bentuknya lintingan kan. Iya, Maksudnya juga masuk ke dalam kotak rokok kan itu. Kan? Iya, udah gitu kan kayak saya orang Manado dari suku Sangir. Dulu Sangir kan dulu ada rokok yang Linting. iya, yang cap kunci itu tuh, Iya. yang pakai diludahin. Dulu tuh lintingan masih jual di supermarket deh. Kertas papirnya masih ada. Sekarang masih ada nggak sih? Ada di pasar Pancoran Glodok. Ada ya? Ada, mau ke sono. Ada di pasar Cina sih itu ada. Enggak, dulu tuh ada kertas papirnya yang bagus gitu, warnanya biru, ada boxnya. Ada di pasar Tahu Cina. kan lu? Ada. Kan kita belinya di situ karena itu kertasnya juga mempengaruhi rasanya. Karena kalau kertas koran kan kayak kebakar huruf A. Yoi. Ya, tapi zaman dulu nggak ada loh orang yang maksudnya nggak pernah nyobain gele di perasaannya. Karena Iya. zaman dulu bebas. Kayaknya kan kurang gaul kalau lu nggak pernah. Iya. Kayak lu di luar kota ke Jakarta belum ke Sarina tuh kalau nggak pakai gele. Dan orang ngegele itu nggak mungkin juga overdosis ya. Lo overdosis bagaimana? Orang cuma selinting berlapan. Nggak mungkin kan. Lu ada berapa? Ada 70 nih gue. Yang meninggal ya ada. Nggak ada lah. Dia udah pasti nyetom sendiri kan, dan Iya. blow on aja gitu kan. Iya, jadi orang yang ngegele itu dia udah prepare dari rumah. Ya udahlah, paling tinggi kita berlapan tuh 2. Iya betul. Sendiri sih udah hancur. Ya, menghadap Tuhan, tahu-tahu nyampe di pintu surga ditolak. Jadi ya itulah harus cari orang dalam. Biar masuk surga. Iya, itulah yang Mongol bilang ke teman-teman, kalau ada saudara, ada teman dekat meninggal tuh ikut bantu. Setidaknya nganterin bunga atau ngatur-ngatur kursi gitu loh Mas, bawa aqua mungkin di Kenapa? itu. Kenapa? Kan menurut catatan sejarah kan 40 hari jenazah kan rohnya masih di situ. Oh, dilihatin. Takutnya ternyata dia masuk. Oh iya bener. Lah kita ke sono kan dia lihat, dia pernah bantuin gue. Sini. Nah, sorga bro. Bener. Bener. Iya bener. Kalau di agama Mongol orang suka nanya ke Mongol, lu mau masuk surga atau mau ke surga? Hah? Mau masuk surga atau ke surga? Bedanya apa? Ya beda dong. Kalau masuk surga berarti ke dalam. Kalau ke surga? Bisa di luar Mas. Iya dong. Kalau di dalam kita nggak boleh nakal Mas, nggak boleh mikir jelek. Ada bos besar di dalam. Tapi kalau di luar kan kita masih bisa main QQ. Nggak ada polisi loh Mas di surga. Ya kayak ke Dufan ya. Ke Dufan juga kalau nggak masuk nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa 15.000 masuk. Iya. Nggak main. Nggak main di luar. Iya. Tapi Kalau- udah Dufan. Iya. Kalau kan di mana? Di Dufan. Di Dufan Foto bener. aja di luar. Bener iya. Tuh, sama kayak ke surga. Di luar aja juga yang penting di surga kok Mas. Iya betul. Yang Kan- penting udah bau-baunya bau surga tuh. Kan bisa AC sentral. Iya betul. Nyampe ke luar. Iya masuk akal ya. Iya, itulah yang Mongol bawain materi bahwa orang yang nggak masuk surga itu ada 3 oknum. Apa tuh? Orang berdosa. Orang berdosa. Di Al-Quran kan dibilang orang berdosa nggak mungkin masuk surga. Di Alkitab juga bilang. Baru yang kedua bencong Mas. Nah, kenapa bencong? Ampun Mas, 1 bencong masuk surga kasihan loh malaikat. Cucok. Sindang. Kasihan malaikat harus malaikat harus nolong orang lari-lari kejar ini. Ya sih. Jadi akhirnya nggak boleh masuk. Lagian di surga juga nggak mungkin kan ada yang ngonde. Ada yang disasa nggak mungkin. Aduh. Itu kan kedua. Yang ketiga apa ya tadi? Orang gemuk. Kenapa orang ngomong gak bisa Pintu surga sempit loh Mas. Tapi kalau ada orang dalam kita bisa lihat pintu samping. Iya Mas. bener. Iya. Kayak di bar dong. Yoi dong. Lewat belakang. Iya, exit. Ada rahasia kan saya exit door. Ini ke pengalaman stadium ya. Tapi teman kita kayaknya kebanyakan masuk neraka deh. Ya kalau dia masuk ya nggak apa-apa. Mungkin di sana juga sepi kan. Iya benar. Makanya kita tuh nggak boleh terlalu jahat sama menilai orang terus Jangan. itu semuanya setan. Itu masuk neraka lu nggak punya teman lu. Jangan. Maksudnya Dicuekin gitu. lu. Ini nyantai aja masing-masing kan memikul bebannya masing-masing. Iya betul. Iya dong.
Maksudnya gini, apalagi rubah kayak Mongol, nggak mungkin lah gue merasa gue lebih benar daripada orang lain. Iya kan, melihat teman-teman mungkin yang lagi dugem-dugem terus Mongol nggak ngedugem, terus Mongol merasa bahwa Mongol paling benar. Paling suci. Enggak lah, gila, lu nunjuk satu ada 3 diri sendiri. Widih. Iya dong. Ini ya ilmu-ilmu dari mantan sekolah pendeta ya. Enggak sempat sekolah kan, nggak sempat batal. Sponsornya kabur, Mas. Serius? Lu tuh udah ke Jakarta mau sekolah nggak? Nggak jadi sekolah, sponsornya kabur. Hari terakhir ketemu dia bilang, Ade Mongol mau sekolah musik gereja nggak? Katanya sekolah pendeta itu udah telat pendaftaran. Jadi ditawarin sekolah untuk main musik gereja. Nah itu sekolahnya di Bandung, namanya Proskuneo. Nah, yang pendaftaran untuk pendeta udah ditutup udah katanya. Jadi dikasih alternatif untuk main musik gereja di Bandung, sekolahnya pakai asrama. Mereka ngomong ya udah, Kak mau berangkat ke Bandung, mau daftar Adik Mongol nih. Nah, itu hari terakhir gue ketemu, Mas. Sama orang yang mau sponsorin. Ketemu lagi setelah gue jadi stand up comedy termahal. Tunggu. Lu kok siapa orang mau sponsorin? Kok bisa lu ada orang mau sponsorin lu untuk jadi pendeta, gimana ceritanya? Ya adalah orang Manado, orang kaya. Terus hilang. Ya lu nggak nyamperin nyari ke Manado. Kalau gue nyamperin nggak jadi artis, Mas. Iya bener juga. Jadi satpam gue di Manado. Iya bener. Nah itu kan gue selalu berpikir wah ini udah jalan hidup. Masuk penjara juga begitu. Bos yang salah, tapi kita nggak nuntut bos. Lu nggak ngomong, lu diem aja? Enggak. Orang pas kita nak ketemu juga orang tuanya bilang, oh kita nggak bisa terima asisten pribadi yang pernah masuk penjara. Ya udah kita keluar. Hah? Serius, Mas tuh. Lu ke tempat kerja ketemu bos. Ketemu gimana sih? Lu kan ditangkap. Yang salah dia. Iya. Ini kan buang kepala nih. Itu keran kepala, Mas. Keran kepala. Bebas nih. Bebas dong lu. Jalan kaki dari Cipinang sampai Ambasador. Minjem duit sama temen di Ambasador buat naik taksi ke rumah mereka toh. Ke rumah mereka. Mereka ini ada orang tuanya itu. Yang bos. Orang tuanya tahu lu nggak tadinya? Tahu. Tahu tukar kepala tahu nggak? Tahu. Terus? Ya mereka udah nggak mau, masa kita mau ngotot sih? Ya Mongol langsung bilang ya udah Tuhan memberkati. Lu tadinya kerja di sana sebagai apa? Asisten pribadi. Terus lu mau ngelamar jadi apa? Maksudnya mau nanya ke dia, gue masih balik kerja lagi atau enggak? Ditolak? Tolak. Enggak diterima karena udah pernah masuk penjara. Wah, goblok. Ya enggak apa-apa, Mas. Yang penting kan temen bos gua ini selama dia jadi artis enggak punya film. Gua ada 39 film, sekalipun tuh 32 jadi bencong. Saya main film 39, Mas Dedi. 7 jadi cowok. 30 jadi bencong. Akhirnya jadi kayak permanen. Jadi ngeresep lebih enak sih kayaknya. Tapi uang ngalah. Iya. Persepuluhan jalan dong. 500. Jalan dong. Sekarang Anda jadi bencong dibayar 150 juta. Torak nggak, Mas? Orang di Tanaman Lawang 30.000 aja diambil, apalagi 150 juta ditolak. Gua ambil. Ambil bener. Iya dong. Bener. Gua ambil di saat filmnya tayang karena gua anak gereja komplain. Banyak hamba Tuhan marah-marah. Pak Mongol kan anak Tuhan kok jadi bencong. Pilih dong karakter yang memuliakan Tuhan. Mana bisa? Ya gue bilang balikin perpuluhannya. 15 jutanya udah ditransfer, balikin. Jadi maksud Mongol tuh jangan cepat menghakimi karena itu kan cuman karakter. Iya betul. Enggak dong, enggak. Maksudnya orang yang psikopat nggak mungkin lah dia hidupnya juga psikopat kan. Kecuali film. Iya, kecuali mungkin kayak Richard Ramirez. Iyalah dia psikopat hasilnya, iya kan. Tapi kalau kita kan itu cuman karakter film. Cuman masalahnya kebanyakan jadi begitu, ya akhirnya kayak ngeresep. Ngeresep enak tapi. Mayan sih, Mas. Ya Allah bertobat. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.